Ini kurang lebih seperti itu. Nah, pilar-pilarnya itu ya sedikit ada simbolik, ada pesan-pesan juga. Itu jumlah dari provinsi kita, provinsinya kurang lebih seperti itu. Nah, diharapkan ini di dalam ini bisa 5.000 orang. 5.000 orang. Kalau ada acara-acara besar, misalnya acara 17 Agustusan atau menyambut apa, bisa juga di lapangan ini pakai tenda, kemudian juga yang di dalam sekian cukup. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau menurut saya tempat ini memang sudah indah. Secara alam itu indah, ya, konturnya bagus sekali. Landscaper kita itu cuma nambah-nambah saja sudah indah. Nah, kalau ini istana ini. Nah, ini istana ini sebenarnya lebih bersifat formal, di mana nanti presiden menerima tamu itu di sini, ya, di istana itu. Nah, di belakangnya Garuda itu kantornya presiden, yang sehari-hari ngantor di sana. Itu. Nah, ini adalah pavilion, di mana nanti presiden siapapun tinggal di sini. Gitu. Nah, view-nya ngadep ke kota juga, kurang lebih seperti ini. Ya, dia lihat ke bawah, ini tempat ngopi-ngopi ini. Nah, ini ada masjid kecil, kita buat masjid kecil yang bisa muat 200 orang, mungkin presiden dengan tamunya atau staf-stafnya itu bisa sembahyang di di pavilion itu, ya. Ini adalah museum kecil untuk koleksi-koleksi istana. Nah, tanahnya semua itu tidak ada rata. Ini saya ambil, dia hanya selantai saja ke atas, menonjol di atas tanah, di atas jalan, lainnya menurun ke tebing-tebing itu. Ya, ada 4 lantai, ada 3 lantai gitu. Semua ini nggak ada tempat rata. Satu ini agak saya taruh di bukit karena dia ini pas pampres. Pas pampres, nah ini di bagian belakang sekali, di pinggir jalan belakang yang memang juga khusus nanti hanya diperbolehkan untuk ke kawasan istana itu, yaitu utilities itu. Kemungkinan besar nanti karyawannya akan masuk di sana, tidak lagi masuk dari samping itu, supaya tidak mengganggu tamu. Nah, ini kurang lebih suasana nanti yang kita harapkan di dalam sayap patung itu, ya. Nah, ini seperti ini kurang lebih. Kalau cuacanya bagus, presiden besar. Nah, ini yang paling bawah ini, ya. Ini kurang lebih 30 meter dari lantai kantor presiden nih. Sayap kiri dan sayap kanan. Nah, bisa turun seperti ini atau nanti turunnya pakai lift. Gitu. Nah, ini yang paling bawah. Nah, kita inginnya dalam hutannya seperti hutan tropis lah. Kan kita di Kalimantan gitu loh, ya. Nah, ini kita coba-coba nih masih ini, ya. Tidak terlalu banyak cut and fill-nya karena kami khawatir longsor. Ya, walaupun di dalam tanah ini toh tidak akan ada air, ya, yang masuk. Dan sistem pengairannya juga kita ini pakai driftingnya, jadi drip, ya, supaya tidak sulit gitu. Nah, ini di bawah ini di bawah ini. Nanti kita lihat kalau kita ini punya skywalk di atas itu di ketinggian kurang lebih 30 meter, ya. Nah, ini menuju ke skywalknya di atas ini, tetap masih bagian sayap ini, tapi di atasnya nih, ini masih di bawah ini.
Nah, ini di atas, udah mulai di skywalk di atas ini yang 30 meter dari tanah. Ini kurang lebih suasananya akan seperti ini. Angin kiri kanan itu masuk karena tidak ada jendela, tidak ada kaca ya, menembus saja. Makanya kita bisa buat taman ini. Ya. Ini di atasnya ini. Jadi kita melayang begitu. Nah, supaya orang tidak terlalu ngeri, makanya di bawah kita tanamin yang cukup padat. Supaya orang lihat ke bawah atau lihat kanopinya tanaman di bawahnya gitu. Nah, ini depannya kurang lebih seperti ini. Nah, itu nanti bisa acara-acara kalau cuacanya bagus bisa di sini melihat kota ya. Melihat kota bagus sekali. Kemarin kami di bawah ini, kurang lebih di situ sudah bagus sekali view-nya ke bawah itu. Ya. Apalagi dari atas ini. Ini ground floor-nya kantor presiden itu ini. Nah itu, ya. Nah dia naiknya itu pakai funicular untuk supaya orang yang punya handicap juga bisa naik dan eskalator. Ya. Dan di bawahnya, di sampingnya harus selalu ada, ini persyaratan aja, selalu ada tangga. Seandainya listrik macet atau apapun kejadian-kejadian yang sifatnya darurat itu bisa cepat dilakukan untuk mengatasinya itu. Nah itu jadi kantor presiden tidak semudah kantor-kantor biasa ya. Karena masalah security, terus masalah ketahanan dari gedung itu yang kita telah lakukan. Ya tentu saya melibatkan ahli-ahli, nah terutama juga masalah termal ya, karena kita memakai Kuningan, selubung itu Kuningan yang jumlah modulnya itu kurang lebih 4.560. Jadi kita memerlukan barcode untuk memudahkan kita nanti merangkai langsung di tempat itu gitu loh. Nah ini harus ada kerjasama yang baik antara pelaksana main structure dengan kita. Kalau kita tidak sama, barcode-nya beda kan susah nanti gitu. Ya ini penting sekali karena kita mengandalkan itu teknologinya itu. Nah mengenai thermal dari gedung itu, karena orang malah ini pakai Kuningan akan panas dan sebagainya. Kalau kita itu hanya mampu pakai ini studi smart geometry ini softwarenya ini gitu loh ya. Nah ini kalau kita pasang ininya thermalnya bilah-bilahnya itu separuh, dia masih kuning. Ya, ada 50% itu lupranya akan kuning. Nah, kalau 100% kita udah biru, artinya sudah nyaman gedung itu ya. Masuk pada kriteria bahwa gedung Garuda ini sudah nyaman gitu. Nah, itu persyaratan-persyaratan itu sudah juga diuji secara real gitu, bukan dari kita saja, tapi ahli-ahli yang meragukan. Ya kita biarkan silakan uji gitu. Nah ternyata hasilnya sama dengan kita, karena nanti panasnya Kuningan itu dia akan cuma berjarak 30 cm, setelah itu dia terbang gitu. Jadi nggak akan ke dalam. Itu kurang lebih ya. Jadi karena Kuningan sebenarnya dia kan bahan yang kurang baik untuk pengantar panas sebenarnya. Karena ada campuran-campuran yang beda. Kecuali tembaga. Kalau tembaga itu agak gitu. Nah.